pagi ini kita bertemu kembali lewat kesempatan yang ada di mana pertemuan kita yaitu mata pelajaran IPS kelas 8. Sebelum kita memulai segala sesuatu pada pagi hari ini, kita akan berdoa dulu. Mari kita berdoa. Selesai. Dari nomor 1, ibu kota negara tempat terselenggaranya deklarasi ASEAN adalah yang pertama negara Singapura, negara Bangkok, negara Manila, dan negara Jakarta. Mohon diperhatikan, baca baik-baik. Jadi tempat terselenggara deklarasi ASEAN itu terdapat di negara Bangkok. Nomor 2, mari anak-anak perhatikan tabel berikut ini. Yang pertama, persamaan budaya, sosial, dan mata pencarian. Yang kedua, persamaan letak geografis, sosial, dan kepentingan budaya. Yang ketiga, persamaan letak geografis, budaya, nasib, dan kepentingan. Dan yang keempat adalah sosial, mata pencarian, letak geografis, dan budaya. Dari tabel yang ada, faktor-faktor yang membelakangi pembentukan ASEAN terdapat pada kolom pada option A kolom 1, option B kolom 2, pada option C adalah kolom 3, pada option D adalah kolom keempat. Yang dimaksud di sini yang paling benar itu terdapat pada kolom yang ketiga. Sudah, kita lanjut pada nomor 3. Thailand merupakan salah satu lumbung padi di kawasan Asia Tenggara. Faktor pendorong dari negara Thailand menjadi lumbung beras di kawasan Asia Tenggara adalah yang pertama, lahan subur di lembah Chao Phraya. Yang kedua, lokasi lembah terjal di Gunung Doi. Yang ketiga, wilayah di tengah Sungai Mekong. Yang keempat, potensi endapan batuan kapur. Mari anak-anak tolong perhatikan kenapa Thailand merupakan salah satu lumbung padi terbesar di Asia Tenggara. Faktor penyebabnya adalah lahan subur yang terdapat di Chao Phraya. Itu adalah option yang paling benar. Sudah, kita lanjut pada nomor keempat. Nomor keempat di sini kita perhatikan lagi tabel di bawah ini. Yang pertama, option yang pertama itu kolom 1 terdapat negara Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Singapura. Kolom yang kedua terdapat negara Malaysia, Laos, Vietnam, dan Filipina. Kolom yang ketiga terdapat negara Brunei Darussalam, negara Vietnam, negara Laos, dan Myanmar. Kolom yang keempat terdapat negara Indonesia, Brunei Darussalam, Laos, dan Myanmar. Berdasarkan tabel yang ada, kelompok negara-negara pendiri ASEAN terdapat pada kolom
Mari anak-anak perhatikan, ada kolom 1, kolom 2, kolom 3, dan kolom yang keempat. Jadi yang dimaksud pendiri, tokoh-tokoh pendiri negara ASEAN itu terdapat pada negara. Yang pertama itu adalah kolom 1, yaitu negara Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Itu adalah option yang paling benar. Ya, kita masuk pada nomor 5. Di sini ada gambar. Gambar ini menggambarkan tentang lambang negara daripada negara-negara yang masuk dalam anggota ASEAN. Gambar yang tertera di sini ini ada bertulis bersekutu, bertambah mutu. Menurut anak-anak, gambar yang ada itu menggambarkan tentang negara mana? Sudah diperhatikan. Jadi ini adalah lambang negara daripada negara Malaysia. Itu yang benar. Kita masuk pada nomor ke-6. Nomor ke-6, letak astronomis adalah letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Yang ditanyakan di sini, letak astronomis dari wilayah ASEAN berada di antara A. 28 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan, dan 92 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur barat. Option B, 16 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan, dan 93 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Option C, 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Option D, 4 derajat lintang utara sampai dengan 5 derajat lintang utara, dan 114 derajat bujur timur sampai dengan 115 derajat bujur timur. Anak-anak tolong perhatikan. Letak astronomis adalah letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Jadi kalau anak-anak salah memilih, maka salah. Itu. Jadi yang ditanya itu adalah letak wilayah daripada negara ASEAN. Baik. Jadi yang benar itu adalah terdapat pada option A, yaitu 28 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan, dan 92 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur barat. Nomor 7, perhatikan beberapa negara anggota ASEAN di bawah ini. Yang pertama, negara Myanmar, negara Vietnam, negara Filipina, negara Thailand, negara Indonesia. Berdasarkan data di atas, negara-negara anggota ASEAN yang memiliki ciri geografis berbentuk kepulauan terdapat pada nomor Kalau option A terdapat pada nomor 1 dan 4, option B pada nomor 1 dan 3, option C nomor 2 dan 4,
Option D nomor 3 dan 5. Jadi yang diminta itu ciri geografis berbentuk kepulauan. Jadi kalau negara Indonesia kenapa disebut dengan negara kepulauan? Karena Indonesia itu terdapat berbagai-bagai pulau, baik pulau-pulau besar maupun pulau-pulau kecil. Sehingga di sini kita temukan option yang paling benar itu adalah option D, yaitu 3 dan 5. Ya, nomor 8, mari perhatikan. Ini adalah peta negara ASEAN. Mohon diperhatikan baik-baik. Di sini sudah tertera beberapa angka. Angka itu menggambarkan tentang letak negara. Letak negara yang ada, sehingga di sini yang ditanyakan itu sesuai dengan angka yang ada, yaitu angka 10 itu adalah negara mana. Jadi kalau option A negara Filipina, option B Thailand, option C negara Myanmar, dan option D adalah negara Kamboja. Jadi Ibu minta tolong anak-anak perhatikan peta daripada negara ASEAN, karena Ibu sudah pernah kasih tugas gambar tentang peta ASEAN. Berarti otomatis anak-anak sudah bisa tahu angka 10 itu menggambarkan tentang negara Myanmar. Sudah? Ya, nomor 9, perhatikan pernyataan berikut ini. Nomor 1, beribu kota Phnom Penh. Yang kedua, memiliki mata uang real. Yang ketiga, mayoritas penduduk memeluk agama Buddha. Yang keempat, memiliki iklim musim tropis. Yang menjadi pertanyaan bagi kita di sini, negara di kawasan Asia Tenggara yang sesuai dengan identitas yang ada adalah option A negara Laos, option B Kamboja, option C Thailand, option D adalah Myanmar. Jadi yang ditanyakan di sini tolong diperhatikan itu baik-baik. Memiliki ibu kota Phnom, memiliki mata pencarian uang real, mayoritas penduduknya beragama Buddha, dan memiliki iklim musim tropis. Yang benar adalah negara Kamboja. Itu yang benar. Kita lanjut pada nomor 10. Mohon diperhatikan. Secara geologis, wilayah Asia Tenggara menjadi tempat pertemuan 3 lempeng utama bumi, yaitu lempeng Eurasia, lempeng India Australia, dan lempeng Pasifik. Akibat dari letak geologi, Asia Tenggara adalah A. Sering terjadinya gempa bumi. B. Banyak memiliki pantai yang indah. C. Mudah mendapatkan pengaruh dari luar. D. Mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun. Jadi yang dilihat di sini adalah pengaruh daripada tempat pertemuan 3 lempeng utama yang ada di permukaan bumi, yaitu lempeng Eurasia, lempeng India Australia, dan lempeng Pasifik. Dari ketiga lempeng ini sangat berpengaruh sekali terhadap letak geologi yang ada di Asia Tenggara.
jawaban yang paling tepat daripada ketiga lempeng yang menyebabkan terjadinya letak geologi adalah sering terjadinya gempa bumi. Kita masuk pada nomor 11. Iklim negara-negara ASEAN bervariasi atau beraneka ragam. Negara ASEAN yang memiliki iklim subtropis adalah negara Singapura, Myanmar, Filipina, dan Laos. Yang benar adalah negara Myanmar. Itulah yang memiliki iklim subtropis. Kita masuk pada soal yang ke-12. Beberapa negara di kawasan Asia Tenggara memiliki banyak gunung berapi. Potensi ini memberikan keuntungan bagi sektor pertanian di Asia Tenggara, yakni option A, mempengaruhi hawa sejuk dengan tanaman pertanian. Option B, menyediakan sumber air untuk irigasi lahan pertanian. Yang ketiga, menghasilkan abu vulkanik yang dapat menyuburkan tanah. Yang keempat, atau option D, membentuk lahan yang sesuai dengan budaya tanaman palawija. Ya, jadi tolong diperhatikan, negara Asia Tenggara yang memiliki banyak gunung berapi itu memiliki potensi karena memberikan keuntungan bagi masyarakat yang tinggal dekat daerah tersebut. Yakni option D itu adalah menghasilkan abu vulkanik yang dapat menyuburkan tanah. Itu option yang paling tepat. Sekarang kita masuk pada nomor 13. Perhatikan, Sungai Chao Phraya merupakan salah satu bentang alam dataran rendah yang terdapat di negara. Jadi anak-anak tolong perhatikan, kita berbicara tentang bentang alam. Bentang alam ada yang berada di dataran tinggi, ada dataran rendah, ada juga yang terdapat di daerah pesisir. Nah, ini yang ditanyakan di sini adalah bentang alam dataran rendah yang terdapat di negara Sungai Chao Phraya. Terdapat di negara Thailand. Option A yang benar. Sudah, kita lanjut pada nomor 14. Daerah yang sangat subur dan bernilai ekonomis tinggi di negara Myanmar adalah A. Delta Sungai Mekong, Lembah Sungai Mekong, Lembah Sungai Chao Phraya, Delta Sungai Irrawaddy, atau Sitan. Yang ditanya di sini adalah negara Myanmar. Ini dari keempat jawaban yang ada itu, hampir semua itu merupakan daerah yang sangat subur. Tetapi yang ditanya di sini adalah negara Myanmar. Tolong dilihat baik-baik. Ya, jadi option B itu adalah Lembah Sungai Mekong. Itu yang benar. 15. Perhatikan data danau berikut ini. Yang pertama, Danau Inle. Yang kedua, Danau Toba. Yang ketiga, Danau Chini. Yang keempat, Danau Simfoni. Dan yang kelima adalah Danau Tonle Sap. Yang menjadi pertanyaan bagi kita di sini, dari data di atas, manakah yang termasuk
danau utama di Asia Tenggara. Option A 1 dan 2, option B 1 dan 3, option C 2 dan 4, option D adalah 2 dan 5. Mari diperhatikan danau-danau yang ada di Asia Tenggara. Mana yang termasuk? Yaitu yang pertama Danau Toba dan Danau Tonle Sap. Itu yang benar. Nomor 16, negara-negara ASEAN yang memiliki sumber daya alam yang sangat banyak. Potensi daripada sumber daya alam yang memiliki oleh negara Filipina antara lain berupa option A kobalt dan kopi, option B tembaga dan nikel, option C gas alam dan karet, option D kelapa sawit dan karet. Sumber daya alam yang dimiliki oleh negara Filipina itu adalah yang pertama tembaga dan nikel. Itu option yang benar. Kita masuk pada nomor 17. Kamboja merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang kurang sebanding dengan luas wilayahnya. Sumber daya alam yang paling dominan di negara Kamboja adalah A. Perkebunan, B. Peternakan, C. Pertanian, D. Kehutanan. Yang paling dominan ya, itu tolong dilihat, yang paling dominan di negara Kamboja itu adalah bidang pertanian. Itu option C yang benar. Nomor 18, dalam bidang pertambangan, Malaysia sebagai negara penghasil timah terbesar di dunia. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia agar dapat meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam adalah yang pertama itu peningkatan promosi dagang ke luar negeri, yang kedua mencari peluang pasar baru, yang ketiga menciptakan iklim usaha yang kondusif, dan yang keempat peningkatan pemanfaatan sumber daya alam yang dikelola sendiri. Ingat, dalam bidang pertambangan negara Malaysia dapat menghasilkan hasil timah terbesar di dunia. Untuk dapat memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada, maka option yang paling tepat di sini adalah peningkatan pemanfaatan sumber daya alam yang dikelola sendiri. Nomor 19, perhatikan data daerah-daerah di Indonesia di bawah ini: Makassar, Riau, Bangka, Cepu, Muara, Enim. Pertanyaan bagi kita, berdasarkan data di atas, urutan daerah-daerah penghasil minyak bumi di Indonesia terdapat pada kolom option A 1, 2, dan 3, 1, 3, dan 5, 2, 3, dan 5, 2, 4, dan 5. Yang ditanya di sini adalah negara Indonesia ya. Jadi mohon diperhatikan. Jadi itu terdapat pada option D 2, 4, dan 5. Sudah kita lewati.
masuk pada nomor 20. Singapura merupakan salah satu negara yang memiliki penduduk yang cukup padat dan tinggal di rumah susun yang disediakan oleh pemerintah serta memiliki keterbatasan sumber daya alam. Mata pencarian sebagian besar penduduk Singapura terdapat di sektor. Di sini ada 4 sektor. Sektor pertambangan, sektor kehutanan, sektor pertanian, dan sektor industri. Itu di Singapura. Itu merupakan salah satu negara yang memiliki penduduk yang padat, tinggal di rumah-rumah susun, ada juga yang disediakan oleh pemerintah dan memiliki keterbatasan sumber daya alam. Jadi itu terdapat pada sektor industri, option D. Nomor 21, bahasa pengantar yang dipakai oleh sebagian besar penduduk Singapura dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya adalah option A, bahasa Thai, bahasa Inggris, bahasa Tagalog, bahasa Melayu yang dipakai dalam keseharian atau dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang ditanyakan ya. Itu bahasa Singapura, di penduduk Singapura. Yang dipakai adalah yang pertama itu bahasa Inggris. Itu adalah bahasa pengantar. Itu yang benar. Kita masuk pada nomor 22. Penduduk Laos terdiri dari berbagai etnik. Etnik tersebut banyak tinggal di pedesaan, dan agama mayoritas yang dianut oleh penduduk Laos adalah A. Agama Buddha, agama Kristen, agama Konghucu, dan kepercayaan suku lainnya. Jadi itu adalah penduduk Laos ya. Penduduk Laos yang memiliki agama mayoritas. Mayoritas adalah agama Buddha. Itu yang benar. (23) Perhatikan data etnik-etnik yang terdapat di negara Thailand. Khmer, Melayu, Tionghoa, dan Thai. Dari data di atas, urutan etnik negara Thailand dari yang paling banyak ke yang paling sedikit adalah option A 1, 2, 3, dan 4, option B 2, 3, 4, 1, option C 3, 4, 1, 2, option D 4, 3, 2, 1. Jadi urutan yang paling banyak sampai pada paling sedikit. Itu tolong diperhatikan etnik yang ada. Nomor 23 yaitu terdapat pada option D 4, 3, 2, dan 1. Sudah kita lewati. Pada nomor 24, Kamboja merupakan salah satu negara di kawasan ASEAN yang memiliki jumlah penduduk sedikit. Kondisi negara Kamboja masih diwarnai dengan konflik politik yang berkepanjangan, sehingga kualitas penduduk Kamboja atau negara Kamboja tergolong option A tinggi, rendah, stabil, dan sedang. Anak-anak tolong diperhatikan ini.
Ini jumlah penduduk. Yang berkualitas masih rendah atau tergolong ya. Itu Kamboja tergolong pada option B, yaitu rendah. Sudah. Kenapa lah? Lewat. Sekarang kita masuk pada option 25. Iya. Perhatikan data berikut ini. Negara Indonesia, negara Vietnam, negara Thailand, negara Filipina, negara Myanmar, negara Singapura. Berdasarkan data di atas, urutan pertumbuhan penduduk teratas di negara ASEAN menurut sensus 2013 adalah option A 1, 2, 3, 4, dan 5, option B 1, 3, 4, 5, dan 6, option C 1, 4, 2, 3, 5, option D 2, 3, 4, dan 5, dan 6. Jadi ini berdasarkan jumlah pertumbuhan penduduk teratas di negara ASEAN menurut sensus 2013. Itu terdapat pada option C, yaitu 1, 4, 2, 3, dan 5. Itu yang benar. Kita masuk pada nomor 26. Ini ada wacana berikut ini. Pendiri Masyarakat Ekonomi ASEAN, atau dengan kata lain disebut dengan MEA, menimbulkan kekhawatiran bagi sebagian golongan. Dengan adanya MEA, banyak tenaga kerja asing masuk ke Indonesia. Saat ini hanya 8 jenis pekerjaan yang masuk dalam pembahasan MEA. Berdasarkan wacana di atas, dapat disimpulkan bahwa dampak pemberlakuan MEA bagi tenaga kerja Indonesia adalah A. Persaingan memperoleh pekerjaan semakin ketat. B. Rekrutmen tenaga kerja dalam negeri menurun. Option C. Kesempatan kerja dalam negara semakin luas. Option D. Kualitas sumber daya manusia meningkat. Ini pendiri Masyarakat Ekonomi ASEAN, atau dengan kata lain disebut dengan MEA, yang menyangkut tentang tenaga kerja Indonesia. Jadi persaingan untuk memperoleh pekerjaan semakin ketat. Itu option A yang benar. Kita lewati. Masuk pada nomor 27. Perhatikan bentuk kerjasama berikut ini. 1. Menyelenggarakan program pertukaran pelajar. Yang kedua, mengadakan kerjasama pencegahan penyalahgunaan narkoba. Yang ketiga, penyelenggarakan proyek industri bersama. Yang keempat, mengadakan pekan festival film bersama. Yang ketiga, menyelenggarakan festival lagu ASEAN. Lagu ASEAN-nya.
Kerjasama negara ASEAN di bidang sosial budaya terdapat pada kolom 1, 2, dan 3, 1, 2, 3 dan 5, 2, 3 dan 5, 2, 4 dan 5. Itu terdapat di bidang sosial budaya atau kerjasama negara-negara ASEAN di bidang budaya, sosial budaya, terdapat pada kolom yang keempat atau option D, 2, 4, dan 5. Mohon diperhatikan itu yang benar. Sekarang kita masuk pada nomor 28. Masih ada kolom juga atau tabel. Perhatikan tabel berikut ini. Ini ada X, Y, dan Z. Untuk kolom 1, Siameo, AEC, dan ARF. Kolom 2, MEA, ACT, ADMM. Yang ketiga, AFTA, ACCT, dan ASEM. Berdasarkan data pada tabel di atas, bentuk kerjasama ASEAN dalam bidang pendidikan terdapat pada kolom sudah diperhatikan baik-baik dalam bidang pendidikan. Kerjasama negara ASEAN dalam bidang pendidikan terdapat pada kolom B atau option B. Yang benar. 29. Pembentukan masyarakat ekonomi ASEAN menandai era perdagangan bebas di kawasan Asia Tenggara. Tujuan pembentukan MEA adalah option A, stabilitas perekonomian di kawasan Asia Tenggara, memperbaiki kualitas tenaga kerja di kawasan ASEAN. Yang ketiga, daya saing sektor infrastruktur dan sektor industri. D, daya saing sektor pertanian dan sektor industri. Jadi pembentukan MEA ya. Pembentukan masyarakat ekonomi ASEAN di era perdagangan bebas. Tujuan pembentukan tersebut terdapat pada option stabilitas perekonomian di kawasan Asia Tenggara. Itu yang benar. Perhatikan nomor 30, perhatikan dampak perubahan ruang dan interaksi antar ruang negara-negara ASEAN berikut ini. Yang pertama, konflik akibat perbedaan ekologi. Yang kedua, masalah tenaga kerja atau migran. Yang ketiga, berkembangnya industri perfilman dan industri musik. Yang keempat, masalah perdagangan manusia di perbudakan. Yang ditanyakan di sini, dampak di bidang budaya yang muncul akibat perubahan ruang dan interaksi antar ruang di antara negara-negara ASEAN terdapat pada nomor C. Nomor C atau option C yang benar. Sekarang kita lanjut pada nomor 31. Perubahan dan interaksi antar ruang dapat berpengaruh terhadap kehidupan politik negara-negara ASEAN. Kasus yang menjadi sorotan dalam bidang politik negara-negara ASEAN di bawah ini adalah: yang pertama,
kasus pengungsi warga Myanmar. Yang kedua, kasus perlindungan terhadap hak perempuan dan anak. Yang ketiga, permasalahan kebakaran hutan yang dialami Indonesia. Yang keempat atau option D, sengketa wilayah antar negara Indonesia, Malaysia terkait Pulau Sipadam dan Ligitan. Jadi yang ditanyakan di sini adalah sorotan yang paling utama dalam bidang politik negara ASEAN dalam perubahan interaksi antar ruang. Itu terdapat pada option D, sengketa wilayah antara Indonesia, Malaysia terkait Pulau Sipadan dan Ligitan. Itu adalah option yang paling benar. Kita lanjut pada nomor 32. Anak-anak tolong ya, perhatikan contoh berikut ini. 1. Keacetan panjang di Johor sampai Malaysia. Pembangunan monorail kereta jurusan Bandung-Jakarta. Yang ketiga, alih fungsi hutan untuk membangun jalan lintas selatan di Jawa. Yang keempat, pembangunan transportasi bawah tanah di Thailand. Yang kelima, alih fungsi lahan dari pemukiman menjadi kawasan bandar udara. Dari contoh di atas, dampak negatif interaksi antar negara ASEAN yang membawa perubahan di bidang transportasi terdapat pada nomor. Jadi yang ditanya itu adalah dampak negatif, berbeda dengan dampak positif ya. Jadi yang ditanya dampak negatifnya, interaksi antar negara ASEAN. Yaitu option A 1, 2, dan 4, option B 1, 3, dan 5, option 2 C 2 dan 3 dan 5, option D 3, 4, dan 5. Yang paling tepat untuk dampak negatif interaksi itu terdapat pada option B, yaitu 1, 3, dan 5. Ya, kita lanjut pada nomor 33. Upaya meningkatkan kerjasama antar negara ASEAN tercantum dalam 3 pilar ASEAN. Isi dari 3 pilar tersebut adalah A. Sosial, ekonomi, dan budaya. B. Politik, pertahanan, dan keamanan. C. Pendidikan, iptek, dan lingkungan hidup. D. Politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Jadi yang ditanyakan itu adalah 3 pilar ASEAN. Kerjasama 3 pilar. Itu terdapat pada option D, yaitu politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Itu yang benar. Kita lanjut pada nomor 34. Ada wacana. Yang pertama kita baca, Pak Suwanto adalah seorang guru IPS di SMP Kota Baru. Pak Suwanto menjalankan tugas dengan baik. Bukan saja mengajar tetapi juga melaksanakan administrasi dengan penuh tanggung jawab. Berbagai kegiatan sekolah yang menjadi tanggung jawabnya dilaksanakan dengan baik karena berbagai prestasinya. Pak Suwanto diangkat menjadi kepala sekolah. Berdasarkan wacana di atas dapat disimpulkan bahwa Pak Suwono mengalami mobilitas sosial. Jadi tolong diperhatikan, ada mobilitas ini, ada 4 macam mobilitas. Ada mobilitas sinking, ada mobilitas horizontal,
ada mobilitas vertikal naik dan ada mobilitas vertikal turun. Kita baca tadi wacana yang ada ini, Pak Suwanto awalnya dia menjadi guru IPS. Karena tugas dan tanggung jawabnya dia dapat laksanakan dengan baik, maka dia dipercayakan menjadi kepala sekolah. Berarti itu adalah dia mengalami mobilitas apa? Ya, dia mengalami vertikal naik atau disebut mobilitas sosial vertikal naik. Itu yang benar. Ya, kita masuk pada nomor 35, hampir mau habis. Anak-anak mohon jangan bosan-bosan atau capek, tolong dengar dengan baik. Perhatikan beberapa contoh saluran mobilitas sosial di bawah ini. Yang pertama PGRI, yang kedua ID, yang keempat APKOM-D, yang keempat PBB, yang kelima IMI. Berdasarkan data di atas, contoh saluran mobilitas sosial pada bidang organisasi profesi terdapat pada nomor option A 1 dan 2, option B 1 dan 3, option C 2 dan 4, option D 2 dan 5. Yang dimaksud di sini adalah organisasi profesi. Ini ada PGRI, ada ID, ada PBB. PBB bukan artinya payah bapak, bukan. Jadi yang benar dalam saluran mobilitas sosial dalam bidang organisasi profesi terdapat pada option A, yaitu PGRI dan ID. Persatuan Guru Republik Indonesia. Ya, 36. Kita masih lanjut pada mobilitas. Mobilitas sosial terjadi hanya ada satu individu atau pada satu keluarga yang berpengaruh pada generasi selanjutnya. Hal ini sangat tergantung pada faktor yang mempengaruhi terjadinya mobilitas sosial. Faktor yang mendorong seseorang melakukan mobilitas sosial adalah yang pertama, rendahnya pendidikan, mencari lapangan kerja, keadaan ekonomi, dan status sosial. Jadi ini tolong diperhatikan, mobilitas sosial dalam keluarga atau bisa juga dapat dilakukan per individu. Faktor yang mendorong itu seseorang melakukan mobilitas itu terdapat pada status sosial atau option D. Nomor 37. Tolong dengar baik-baik. Arya bersama dengan orang tuanya bekerja sebagai kuli bangunan. Ia meneruskan pekerjaan yang dilakukan ayahnya itu dalam keadaan terpaksa karena pekerjaan lain yang lebih menjanjikan tidak dapat dipenuhi karena disebabkan karena pendidikan yang rendah. Faktor penghambat yang dialami Arya adalah option A, diskriminasi, option B, kemiskinan, option C, individu, dan option D adalah sosial. Ya, jadi faktor penghambat yang dialami Arya itu terdapat pada option B karena terjadinya kemiskinan. Karena itu tidak disebabkan karena tidak bersekolah. Iya. Kita lanjut pada nomor 38.
Perhatikanlah informasi mobilitas sosial berikut ini. 1. Pembentukan kelompok baru yang menempati derajat yang lebih tinggi dari kedudukan individu atau pembentukan kelompok tersebut. Yang kedua, naiknya kedudukan sosial individu ke kedudukan yang lebih tinggi atau sederajat. Yang ketiga, perpindahan penduduk dari satu kelompok ke kelompok yang lain yang sederajat. Yang keempat, turunnya kedudukan sosial individu ke kedudukan yang lebih rendah. Dari informasi di atas yang merupakan ciri-ciri mobilitas vertikal naik terdapat pada nomor 1 dan 2, 1 dan 3, 2 dan 4, 3 dan 4. Jadi terdapat pada option A. Option A yaitu pembentukan kelompok baru yang menempati sederajat yang lebih tinggi dari kedudukan individu. Yang kedua, naiknya kedudukan sosial individu ke kedudukan yang lebih tinggi. Iya. Kita masuk pada nomor 39. Ini ada tabel. Ini kolom 1 tentang tarian daerah dan rumah adat. Itu yang sudah dikasih tugas ya. 1. Seduati. Yang kedua, Korongbade. Yang kolom 2, Cerana dan Sao Mosalaki Tanah. Yang ketiga, Ronggeng dan Rumah Kabaya. Yang keempat, Lenso dan Baileo. Berdasarkan tabel di atas, kebudayaan NTT terdapat pada kolom, anak-anak masih ingat, tari-tarian yang ada dan juga rumah-rumah adat yang ada di daerah Nusa Tenggara Timur. Itu terdapat pada kolom yang kedua atau option kedua, yaitu tari Cerana dan rumah adat Sao Mosalaki Tanah. Itu yang benar yang terdapat pada daerah Nusa Tenggara Timur. 40. Perhatikan nama suku bangsa Indonesia di bawah ini. 1. Minangkabau, 2. Gayo, yang ketiga Osin, yang keempat Aneok Yames, yang kelima adalah Ngaju. Suku bangsa Indonesia yang berasal dari Provinsi Nandro Aceh Darussalam terdapat pada nomor option A 1 dan 3, option B 2 dan 3, option 2 dan 4, D option 4 dan 5. Ini yang ditanya adalah suku bangsa yang terdapat pada Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Ada Minangkabau, ada Gayo, ada Osin, ada Aneok, ada Ngaju. Itu tolong dilihat baik-baik ya. Itu terdapat pada option C, yaitu Gayo dan yang keempat Aneok. Itu yang benar. Kita lanjut pada soal nomor 41. Bangsa Indonesia kaya akan keragaman budaya yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Cara menyikapi keragaman budaya adalah A. Mewajibkan siswa-siswi untuk mengenal budaya daerah. Yang kedua, menerima keragaman suku bangsa sebagai kekayaan bangsa. Yang ketiga, mempromosikan budaya bangsa di luar negeri. Yang ketiga, menumbuhkan sikap nasionalisme. Jadi yang ditanya di sini adalah bangsa Indonesia kaya akan keragaman budaya yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Nah,
anak-anak tolong menyikapinya secara baik, yaitu menerima keragaman suku bangsa sebagai kekayaan bangsa. Itu adalah option yang paling tepat. 42. Integrasi sosial adalah proses penyelesaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Salah satu faktor pendorong terjadinya integrasi sosial adalah A. Homogenitas kelompok, adanya konsensus bersama. Yang ketiga, masyarakat yang konservatif. Dan yang keempat, kelompok masyarakat yang heterogen. Jadi ini salah satu faktor pendorong terjadinya integrasi sosial. Itu adalah homogenitas kelompok. Itu terdapat pada option A. Nomor 43, Ricky dan Benny terdebat mengenai acara pentas di sekolahnya. Perbedaan pendapat antara Ricky dan Benny termasuk jenis konflik sosial: A. Lokal, B. Vertikal, C. Nasional, D. Horizontal. Ricky dan Benny berdebat mengenai acara pentas di sekolahnya. Perbedaan tersebut terdapat pada jenis konflik horizontal. Itu yang benar, option D. 44. Perhatikan dampak konflik berikut. 1. Memunculkan norma. Yang kedua, mendorong munculnya dominasi kelompok pemenang. Yang ketiga, menyebabkan perubahan kepribadian pada individu. Yang keempat, mendorong kesadaran kelompok untuk melakukan kompromi. Yang ditanyakan dampak negatif konflik sosial dalam masyarakat terdapat pada angka option A 1 dan 2, option B 1 dan 4, option C 2 dan 3, option D 3 dan 4. Jadi yang benar itu terdapat pada mendorong munculnya dominasi kelompok pemenang, dan yang berikut menyebabkan perubahan kepribadian pada individu. Itu option yang benar. Empat 45. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Kondisi geografis wilayah. Yang kedua, kondisi ekonomi yang sama. Yang ketiga, perbedaan iklim dan struktur. Yang keempat, Indonesia terletak di antara dua samudra besar. Yang kelima, keberagaman hayati. Dari pernyataan di atas, penyebab pluralitas terdapat pada kolom A 1 dan 3, B 2 dan 4, C 3 dan 4, D 4 dan 5. Option yang tepat adalah option A 1 dan 3. Sudah, perhatikan baik-baik. 46. Integrasi normatif adalah integrasi yang terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Contoh bentuk integrasi normatif adalah A. Masyarakat Indonesia dipersatukan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
Yang kedua, Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa dengan ciri khasnya masing-masing. Yang ketiga, pemerintah mengajak pihak-pihak yang berkonflik di Papua untuk berdamai. Yang keempat, para demonstran dibubarkan secara paksa setelah melakukan aksi demonstrasi. Nah, ini anak-anak tolong perhatikan. Kalau option A, masyarakat Indonesia dipersatukan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu artinya berbeda-beda tetap satu. Itu karena apa? Beda apanya? Itu adalah integrasi normatif atau integrasi yang terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku dalam masyarakat Indonesia. Jadi yang paling tepat di situ untuk jawaban dari soal 46 terdapat pada option A. Option A. 47. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Wanita Indonesia dahulunya menggunakan pakaian kebaya. Tetapi sekarang kebaya hanya digunakan di acara resmi. Wanita sekarang senang memakai rok, kaos, celana, dan kemeja. Simpulan dari ilustrasi di atas termasuk proses integrasi sosial. A. Asimilasi. B. Alkulturasi. C. Akomodasi. D. Disintegrasi. Jadi ini tolong dibedakan ilustrasi yang ada. Integrasi, proses integrasi sosial. Dahulunya pakai kebaya, sekarang anak-anak sekarang, zaman sekarang pakai rok, kaos, celana, dan kemeja. Mungkin ada yang pakai yang lain-lain dan lain-lain. Itu terdapat pada option A, terjadinya proses integrasi sosial, asimilasi. Ya, anak-anak tolong perhatikan, ini ada gambar yang menarik sekali. Ini gambar ini menggambarkan tentang wujud integrasi sosial yang tampak pada gambar di atas adalah sikap A. Persatuan dan kesatuan bangsa. B. Toleransi antar umat beragama. Yang option C. Empati terhadap masyarakat lain. D. Menghargai dan ikut memiliki kebudayaan daerah lain. Jadi wujud integrasi sosial pada gambar yang ada ini itu menggambarkan tentang toleransi antar umat beragama. Ya. Nomor 49, anak-anak bersabar, sudah mau habis. Upaya menjadi integrasi sosial sangat perlu dilakukan agar tidak terjadi disintegrasi bangsa yang sangat merugikan bangsa itu sendiri. Salah satu cara menjaga integrasi sosial yaitu option A, penyelenggaraan seminar tentang kebudayaan daerah. Yang kedua, pembangunan Taman Mini Indonesia Indah. Yang ketiga, pentas seni budaya daerah. Dan yang keempat, pameran tenun ikat daerah. Upaya menjaga ya, lakukan agar tidak terjadi disintegrasi sosial atau disintegrasi bangsa yang sangat merugikan. Itu adalah option B, pembangunan Taman Mini Indonesia Indah. Itu ada semua di sana.
50. Berikut ini salah satu faktor yang menghambat integrasi sosial adalah A. Keinginan untuk bersatu di kalangan budaya, pengembangan budaya gotong royong. Yang ketiga, ketidakmeratanya pembangunan. Dan yang keempat, konsensus nasional. Jadi faktor penghambat integrasi sosial. Tadi ada faktor pendorong, sekarang ada faktor penghambat integrasi sosial. Itu terdapat pada kolom option C, ketidakmeratanya pembangunan. Baik, hari ini kita sudah bahas soal IPS kelas 8. Mudah-mudahan anak-anak semua bisa mengikuti dengan baik sehingga pada saat pelaksanaan ujian PAS semua bisa dapat berhasil atau sukses dalam mengikuti ujian. Mungkin ada yang mau ditanya, ada yang mau kurang dan lain sebagainya. Ibu siap untuk membantu untuk bisa menjelaskan secara mendetail tentang soal-soal yang ada. Terima kasih. Sebelum kita tutup dengan doa.